Ya, dari sekian banyaknya request dan pertanyaan, banyak juga yang penasaran mengenai bagaimana sih caranya kita membuat bentuk atap rumah gadang ya, atau rumah tradisional khas Minangkabau, yang dimana bentuknya memiliki keunikan yang sangat khas dan memiliki kerumitan tersendiri. Dan tentunya juga ini menjadi kebanggaan ya bagi kita warga Nusantara. Kita memiliki suatu warisan nilai budaya yang cukup membanggakan dan ya pastinya memiliki nilai-nilai filosofis tersendiri. Oke, bagaimana membentuk atap seperti ini di Revit? Ini dari Google ya. Kita lihat di sini admin memilih salah satu referensi ya dari arsitek. Ini cukup frontal kelihatannya dan cukup jelas menggambarkan bentuk-bentuk kelengkungannya ya dan keruncingannya. Jadi gambar ini kita save aja sebagai referensi untuk kita buat di Revit. Ini admin sudah nge-save di sini. Kita buka file baru, new, template-nya pilih arsitektural aja. Oke. Oke, karena tadi kita punya referensi dari tampak depan, kita buka tampak depannya yang biasanya di south ini. Saya klik kanan, saya rename dulu tampak depan. Bentar, saya klik 2 kali di sini dan filenya saya buka lagi. Ini ada 2, saya klik tahan, arahkan ke layar Revit. Nah, saya klik di sini dan pertama-tama kita harus skalain dulu supaya dia sesuai dengan skala yang real. Nah, dengan untuk skalanya ini kita harus mengira-ngira atau kita harus mengetahui kira-kira lebar rumah gadang ini berapa. Kalau admin perkirakan ini sekitar antara 25 ya sampai 30 meter. Anggaplah misalnya 25 meter. Oke, gambar image ini saya klik dan saya scale aja menggunakan scale ini. Oke, misalnya saya ambil di sini, klik di sini, terus saya klik di ujung satunya lagi. Ini baru 17 meter ya, saya klik, saya arahkan kanan lagi dan saya ketik angka 25.000. Di sini admin menggunakan milimeter. Nah, jadi inilah 25 meter di sini. Oke, jadi supaya proporsional memang kita harus menyertakan gambar JPEG ini. Lalu langkah selanjutnya adalah ini karena atap ini memiliki banyak bidang yang bertumpuk dan masing-masing bidang memiliki ketinggian tersendiri ya dan posisinya sendiri, kita perlu menggunakan grid. Saya ambil aja grid. Misalnya untuk ujung ini ya. Oke, saya klik di sini, arahkan ke bawah sini. Nah, ini grid 1. Escape, saya klik untuk saya copy. Klik copy ini. Dan di sini ada grid 2 ya. Selanjutnya di sini. Oke, selanjutnya kita anggaplah ini center ya. Oke, senternya di 4. Untuk bagian kanannya gimana? Ini bisa kita mirror aja. Ini kita pilih. Ambil mirror di sini. Pilih grid 4. Oke, dia sudah tercermin. Ya mungkin nggak persis banget karena memang ini juga referensinya dari JPEG. Nggak masalah. Oke, dan untuk levelnya kita bisa atur di sini. Ini sepertinya udah cukup pas ya di sini. Mungkin saya namakan saja ini dengan dasar atap. Oke. Dan mungkin saya perlu beberapa level lagi sebagai referensi. Misalnya nah di sini. Oke, mungkin saya namakan dasar atap 2. Dan saya copy lagi untuk bagian puncaknya. Oke, saya pilih puncak yang terendah aja. Oke, mungkin di sini. Mungkin di sini puncak atap. Oke. Dan di sini kalau teman-teman perhatiin masing-masing atap memiliki kelengkungan. Mungkin ini merepresentasikan tanduk kerbau.
Dan di sini bukan sembarang kelengkungan, melainkan dia memiliki tingkat kelengkungan yang berbeda. Misal di sini, kalau teman perhatiin, di sini agak curam dan di sini agak landai. Jadi di sini kita tidak bisa menggunakan satu referensi aja, melainkan kita tambah referensi lagi di sini. Kita gunakan ref plane-nya ya. Kita tempatkan ref plane-nya di sini. Nanti kita buat center sini. Oke, untuk senternya saya ambil dimensi aja, aligned dimension, dari sini ke sini ke sini ya. Saya taruh sini, saya klik EQ. Nah, ini dia jadi center di antara dua grid ini, grid 1 dan 2. Oke, selanjutnya saya juga bikin ref plane di sini lagi. Saya buat center juga. Oke, EQ. Oke, escape. Tadi belum saya namain ya. Klik to name ini, saya klik. Misal saya namakan 1A. Dan di sini saya namakan 2A ya. Oke. Nah, ini untuk bentuknya ini referensinya saya bisa sembunyikan atau dihapus, nggak masalah ya. Saya sembunyikan aja. Oke, kita buat profilnya dari tapak samping kiri, yaitu west. Mungkin saya namain aja. Ini. Tampak samping kiri. Kita akan fokus ke atap yang paling ujung kiri. Nah, di sini kita buat center bangunannya dulu ya. As bangunannya dengan referen lagi. Saya gariskan dari sini, kira-kira tengah bangunannya di sini. Saya namakan as bangunan. Oke, dan saya buat referen lagi di kiri dan kanannya untuk kelebaran atap yang pertama. Misal di sini ya. Oke, saya anggaplah misalnya 4 meter. Ini nggak usah dinamain, nggak apa-apa. Ini semi rock. Oke, kita buat aja dengan tool meshing inside, in place mesh. Oke, saya langsung buat dengan garis-garis ini ya. Saya pakai arch, start and radius ini. Oke, dia minta ref plane-nya. Kalau teman-teman ingat, di paling kiri itu ada grid 1 ya. Saya aktifkan grid 1 untuk puncak atap paling kiri. Dan ini dari puncak atap dia agak naik sedikit. Nah, saya klik di situ dan saya sampai ke dasar atap sini. Saya klik lagi dan saya kasih kelengkungannya. Ya, kira-kira seperti ini ya. Oke, sudah kebentuk. Escape beberapa kali, 2 kali. Saya klik, saya mirror atau MM di keyboard. Ini ya. Oke. Lalu saya buat kurva yang kedua. Nah, saya pindah ref plane. Saya pindah ref plane menjadi grid 1A yang agak ke tengah tadi. Ini saya klik. Oke, saya buat lagi kelengkungannya ya, menggunakan arch lagi. Misal turunnya kelengkungan yang kedua itu misal di sekitar sini. Dari sini. Oke, ini bisa ketemu di sini atau agak turun sedikit. Boleh aja. Misal ya seperti ini. Oke, escape lagi 2 kali. Saya klik, saya mirror lagi. Sini ya. Oke. Lalu saya cek dari tapak depan. Nah, ini udah ada 2 ini ya teman-teman ya. Dan mungkin dia perlu yang lebih rendah lagi di grid 2 ini. Saya balik ke tapak samping kiri. Saya aktifkan grid 2. Set. Pilih grid 2. Oke. Lagi-lagi saya buat kurva yang ketiga. Jadi memang tool meshing and set ini dia akan memadukan ya beberapa kurva yang kita buat. Dia akan satukan menjadi sebuah bentuk ya dari kombinasi kurva-kurva ini. Ya teorinya sederhana seperti itu teman-teman. Escape lagi. Ini saya mirror lagi. Oke. Saya bisa lihat di tampak depan.
Oke, jadi atap yang pertama ini akan melengkung dari sini ke sini. Mungkin ini saya tambahkan ya supaya dia agak menjorok ke dalam. Ini bisa saya copy aja karena dia sudah tidak terlalu curam, dia agak landai, bahkan hampir lurus ya. Ini saya klik, saya copy dari sini ke sini. Oke, dia nahan constraint-nya. Constraint saya matikan, arahkan ke sini. Oke, escape, saya cek di 3D. Nah, ini udah lumayan bagus untuk kelengkungan atap yang pertama. Oh, rupanya ada yang kurang nih. Tadi dia nggak semuanya kena ke copy. Saya klik lagi, tampak depan lagi, copy lagi, constraint-nya saya matikan dari sini ke sini. Oke ya, saya cek 3D. Nah, ini udah oke. Baru kita coba ya. Nah, kita coba ini berhasil atau enggak. Saya pilih semuanya. Saya create form, solid form. Nah, perhatian teman-teman. Sudah lumayan berbentuk ya. Atap jenis yang pertama ini. Oke, dari tampak depan saya lihat. Ini boleh saya mirror supaya dapat di sebelahnya. Mirror. Pilih grid yang tengah ini, grid 4. Oke ya, sudah kebentuk. Meshing ini kita bisa finish. Mesh contain only mesh geometry, ini enggak masalah. Nanti kita jadikan atap. Jadi ini peringatannya bahwa ini belum dijadikan objek apa-apa, baru objek meshing. Oke, untuk jenis atap selanjutnya bisa kita gunakan langkah yang sama ya. Kita tinggal pakai grid 2 untuk kelengkungan puncaknya, terus grid 2 reference plane 2A, terus grid 3 ya. Selanjutnya seperti itu, dan untuk atap yang tengahnya juga seperti itu lagi. Jadi ada 3 puncak kiri dan kanan. Oke, kita coba aja. Ya, 3D udah kebentuk. Kalau teman-teman ngikutin langkah-langkah yang tadi, tentunya bisa menghasilkan bentuk yang seperti ini. Dan mungkin teman-teman notice ya, di sini kenapa ini ada yang nyundul ke atas gini. Jadi dia agak melengkung ke atas seperti kepala Batman ya ini jadi ya. Ini memang nggak apa-apa, kita biarkan seperti ini karena kita akan cut bagian tengah ini. Jadi ini nggak sampai double ya kan, di sini udah ada atas, ini ada bawah. Ini akan kita cut dengan void. Nah, kira-kira di sini nih. Nanti di sini dia akan ketemu dengan atap yang terakhir ini, yang tengah ini. Oke, kita edit aja untuk meshing yang ini. Klik,
saya edit in place. Oke, dari tampak atap atau side, saya buat rectangle aja. Dia di antara grid 3 sampai grid 7 ini. Kita akan lubangi. Oke, saya ke 3D. Nah, saya klik ini, langsung saya bikin create form ya. Dan di sini saya pilih void form. Oke, ini saya naikin. Nah, jadi idenya itu bagian tengah akan kita buang. Nah, mungkin bagian kirinya saya lihat dari section. Bagian kirinya saya perlu tarik sedikit supaya dia nanti, supaya dapat bagian kirinya. Saya escape dulu ya. Ini memang agak sulit kita nemukan sisi dari meshing ini. Oke, mungkin akan saya tarik hingga dia berhimpit pada saat pertemuan ini. Nah, mungkin saja benar ya. Saya coba ya, mudah-mudahan benar. Saya klik di sini. Dan ini saya pilih ini. Saya sampai sini. Ya, kita coba di sinilah. Atau justru di sini ya. Nanti mungkin teman-teman bisa coba mungkin lebih presisinya. Saya klik ke 3D. Oke, saya coba buang aja ya dengan cut. Saya pilih solidnya yang pertama, lalu saya pilih pelubangnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia sudah kebuang ya. Nah, langkah selanjutnya yang bagian ini kita buang sisi luarnya ini supaya nanti dia nyatu di sini. Finish mesh. Saya edit meshing yang ini, edit in place ya. Saya masuk ke side. Oke, saya buat lagi void form. Mungkin dari sini. Nah, ini saya keluar sini aja. Oke, mudah-mudahan ini akurat. Nah, saya create form dan void form. Saya naikkan lagi supaya dia tertabrak. Saya cut aja. Oh, dia otomatis nge-cut. Ya, teman-teman ya. Oh, mungkin bentuknya masih agak aneh ya. Nah, ini karena ya profil bagian tengahnya tadi mungkin terlalu ke bawah. Nah, nanti mungkin teman-teman pas pada saat mencoba ini profilnya jangan sampai terlalu ke bawah gini. Jadi dia mengikuti ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa coba sendiri. Saya balik lagi ke side untuk sisi satunya. Oke, ini sudah kita cut. Ya, langkah selanjutnya dan langkah terakhir kita jadikan bentuk meshing ini sebagai atap yang fisik ya. Nah, langkah selanjutnya ke meshing inside. Jadi meshing ini kita akan jadikan roof. Saya pilih roof. Dan ini tipe roofnya. Kita buat dulu aja ya. Edit type. Saya duplikat. Atap rumah gadang misalnya. Oke, untuk susunannya mungkin ini gak usah tebal-tebal ya, 100 saja. Dan mungkin teman-teman ada yang lebih tahu ya untuk material penyusun atap rumah gadang ini apa aja. Mungkin bisa bikin yang lebih baik atau bisa di share di kolom komentar ya. Ini saya pilih roof biasa aja, roof tile saya coba. Nah, roofing tile ini. Oke, dan mungkin di sini saya kasih lapisan.
Ini aja saya duplikat lapisan bawah atap. Oke, ini kenapa warnanya biru, saya ikut render appearance saja. Ini oke ya, nggak masalah. Oke, ketebalan misalnya ya 10 deh. Oke, oke, saya pilih ya, saya pilih ini, lalu kontrol ya, ini create. Oke, sudah kebentuk ya. Lanjut aja, ini kontrol ya, ini create. Oke, kelihatan meshingnya masih bertumpuk dengan fisiknya. Saya balikan lagi ke sini, show mesh by view setting. Oke, dia sudah hilang. Terakhir kita bikin bagian depannya ya, sebagai entrance-nya. Di sini biasanya ada tangga dan ada sedikit teras. Kalau saya lihat dari referensi, beberapa referensi ya di sini ya. Di sini kelihatan dia lebih maju, tapi bagian bawahnya itu masih lurus selevel. Dan mungkin kalau kita lihat puncaknya itu sedikit lebih rendah. Kita coba aja. Saya balik lagi ke level side. Saya buat grid lagi di depan sini. Oke, namanya nggak masalah. Saya kasih dimensi. Nah, ke sini nggak bisa ya. Oke, anggaplah ke sini. Ini 3,8. Ya, anggaplah 4 meter ya. Oke, kita bikin dari grid 8 ini. Dan mungkin seperti tadi juga ya, ada beberapa reference plan lagi. Mungkin dari sini. Coba dari sini. Dari sini kita cek ini reference plan apa. Oh, ini belum ada namanya. Oke, misalnya saya bikin ini 8B lah, karena yang ini kita bikin 8A. 8A. Oke, kita masuk ke grid 8. Oh ya, sebelumnya sorry, saya senterkan dulu. Ya, atap bagian entrance sudah berhasil ya kita buat dengan cara yang kurang lebih sama, hanya berbeda posisinya ya. Posisi hadapnya di sini kita ambil dari tampak depan dan gridnya juga bagian depan. Jadi untuk pembuatan bentuk meshing seperti ini memang teman-teman harus banyak perhatikan grid dan atau reference plane karena itu penting banget untuk posisi bentuknya. Dan di situ juga kita bisa memanfaatkan solid dan void untuk memotong atau mengurangi bentuk.
Ya mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekkan dengan berhasil dan mungkin lebih baik lagi dari bentuk ini. Mungkin ada juga trik-trik yang belum disampaikan di sini yang mungkin admin belum tahu, boleh di-share ke kolom komentar atau bahkan mungkin ada yang kesulitan, boleh aja diajukan pertanyaannya di kolom komentar. Oke, sekian dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam.